Banyak kasus yang belum terkasuskan. Kata penelitian, semakin banyak dan berduit sebuah perusahaan, semakin kaya dan berkembang sebuah daerah, makin berpotensi dan berpeluang untuk dimanipulasi dan dikorup. Bohong besar kalau tidak terjadi hal itu. Masalahnya belum terkuak dan tertangkap saja, karena setannya berlingkar dan melingkar-lingkar sehingga masih sulit untuk mengurainya. Kecuali sudah ada pihak dalam yang jenuh dan bertentangan dengan nurani melihat berbagai kecurangan dan manipulatif yang terjadi. Karena sadar dengan perintah agamanya sehingga tergerak untuk melaporkan ke aparat hukum atau pers. Apalagi sudah ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 yang menyediakan 200 juta rupiah bagi pelapor suatu tindak pidana korupsi. Atau juga kalau memang ada aparat hukum yang bergerak untuk menyelidik dan menyidiknya. Memang agak sulit, karena di situ ada kepentingan bersama untuk berbagi dan menggerogoti uang negara yang notaben uang rakyat. Belum lagi karena keimanannya tipis, berbalut dengan keegoisan serta keserakahan diri. Tapi, harus ada suatu keyakinan dan semangat bahwa perbuatan itu pasti akan terungkap. Tinggal masalah waktunya saja. Karena kita kini hidup di era yang penuh keterbukaan dan kecanggihan teknologi. Apalagi menurut alim ulama, Tuhan itu tidak tidur. Masalah pembangunan daerah yang menggunakan dana APBN, APBD, juga dana CSR perusahaan, kerusakan lingkungan hidup, pertahanan, pajak, kesehatan lingkungan, infrastruktur, dan lain sebagainya, termasuk dana COVID-19 yang saat ini termasuk masalah yang rawan dan berpotensi menjadi kasus hukum dan konflik berkepanjangan kalau tidak hati-hati dan jeli dalam menanganinya. Ada pertanyaan yang menggelitik, masa tidak ada kasus daerah yang kaya dan berlimpah sumber daya alamnya, termasuk perusahaan BUMN dengan omset puluhan triliun? Kita wait and see, sepadai-pandainya koruptor berkelit, ada saat apesnya terjerat dan tersandung kasus hukum nantinya. Saya Safarora Amelia membacakan berita Marianim Post pada hari ini.